Cina daratan, kurang lebih jumlahnya 80.000. Itu bukan buruh, Pak. Itu setelah dicek, tabayun, cek, recek di lapangan, itu para militer Cina. Bahkan pekerja-pekerja karyawan dari pribumi melihat beberapa kontainer isinya, Pak, senjata. 78% tanah produktif Jakarta sudah milik Cina. 80% aset ekonomi nasional sudah dikuasai Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi saya dapat info ini mulai dari elit sampai bawah. Sudah jadi cecunguk. Cecunguk itu apa ya? Bahasa Jawa cecunguk itu komprador. Kalau bahasa Jawanya jongos. Jadi seperti itulah realitasnya ya. Makanya apa yang dulu hari Kamis yang lalu saya sampaikan, apa yang diingatkan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Indonesia ini kelak akan seperti Singapura kedua. Antum bisa lihat sejarah. Andalusia mayoritas Muslim. Setelah 800 tahun habis, tidak tersisa. Setelah menghancurkan Andalusia, kekuatan Kristiani Katolik ekspansi ke Filipina. Filipina mayoritas Muslim. Yang dulu, yang Kamis yang lalu sudah saya sampaikan. Bahkan ibu kota negara Filipina namanya Manila. Itu berasal dari bahasa Arab, fi amanillah. Jadi umat Islam yang mayoritas di Filipina itu ingin menjadikan ibu kota negara Manila itu menjadi ibu kota Islam. Tapi lemah dalam aspek iqdad. Padahal Allah sudah perintahkan. Ini perintah Allah yang jangan sampai dilupakan oleh kaum muslimin, dan itu masanya ila yaumil qiyamah. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah sampai memberikan rincian: Yahudi, Nasrani, kafir, munafik, kafir, musyrik, munafik. Ya. Siapkan untuk menghadapi mereka. Bahkan Rasulullah SAW perintahkan pada umatnya. Qala Rasulullah SAW, jahidul kuffar wal musyrikin wal munafiqin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Abu Dawud. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berjihad menghadapi orang kafir, musyrik, munafik dengan harta-harta kita, dengan jiwa-jiwa kita, ya, dan wa alsinatikum dengan lisan-lisan kita. Ini perintah dari Rasulullah yang harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Jadi kita akan diperintah oleh Allah, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Ini masanya ila yaumil qiyamah. Apa yang terjadi di Filipina? Umat Islam melupakan ini. Akhirnya Filipina yang mayoritas Muslim dirampas dengan paksa, dan umat Islam dimurtadkan. Sampai hari ini umat Islam yang tersisa tinggal 2%. Di mana? Filipina Selatan, Mindanao, yang disebut dengan bangsa Moro. Singapura 93% Muslim, Melayu mayoritas, sekarang tinggal 15%. Presiden Singapura muslimah, ya,
Iya kan? Presiden Singapura seorang muslimah, tapi itu kan apa kalau bahasa Jawa tinggal ngedem-ngedemi. Untuk apa? Ya supaya umat Islam senanglah di Singapura gitu, karena punya presiden muslimah. Tapi yang namanya struktur pemerintahan Singapura yang punya policy itu bukan presiden, siapa? Perdana Menteri. Jadi cuma untuk ngedem-ngedemi umat Islam yang ada di Singapura. Indonesia pasca kemerdekaan 95% Muslim. Data statistik tahun 2000 tinggal 79%. Pertanyaan kita, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, apakah di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik? Tanda-tanda itu sudah terjadi. Tanda-tanda itu sudah nampak. Ya kan? Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah Indonesia kerjasama dengan Cina, jadi Indonesia kiblatnya berubah. Setelah dulu kiblatnya ke Amerika, sekarang kiblatnya berubah ke Cina. Apa kalau peribahasanya? Masuk mulut harimau, pindah ke lubang buaya atau mulut buaya? Itulah peribahasanya seperti itu. Jadi otomatis ketika Indonesia sekarang kiblatnya ke Cina, otomatis gerakan Islamofobi masif sekali, kriminalisasi terhadap ulama masif sekali, gerakan demonologi Islam memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan, masif sekali. Wajar, karena pemodalnya dari Cina. Makanya Profesor Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Indonesia ini kelak akan jadi Singapura kedua. Artinya pribumi minggir, Cina berkuasa. Kira-kira tanda-tandanya sudah nampak enggak? Sudah. Kan Kamis yang lalu sudah saya sampaikan, hasil riset Bank Dunia, 74% tanah seluruh Indonesia sudah milik Cina. 78% tanah produktif Jakarta sudah milik Cina. 80% aset ekonomi nasional sudah dikuasai Cina. Itu loh. Makanya kenapa belum lagi kita menghadapi disintegrasi bangsa, gerakan-gerakan separatis yang pemantiknya mulai dari Malang ini, ya kan? Oleh karena itu, dua jenderal angkatan darat beberapa minggu yang lalu sebelum istimewa 27 sampai 29 Juli datang ke Jawa Timur, mengumpulkan ulama-ulama garis lurus, bukan ulama garis fulus. Jadi ulama garis lurus ini yang dikumpulkan. Jadi dua jenderal ini memberikan pencerahan pada tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur. Bahkan Mayor Jenderal Purnawirawan Suprapto. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini yang gelisah ini Purnawirawan Jenderal, Purnawirawan kan macan ompong, tidak punya power sudah, tapi punya empati, masih punya empati. Jadi beliau sampaikan, juniornya sekarang jadi Pangdam, Pak Suprapto, Mayor Jenderal Purnawirawan Suprapto. Beliau mengatakan di PT Morowali Sulawesi itu kan 70% tenaga kerjanya dari Cina daratan, kurang lebih jumlahnya 80.000. Itu bukan buruh, Pak. Itu setelah dicek tabayun, cek recek di lapangan, itu para militer Cina. Bahkan pekerja-pekerja karyawan dari pribumi melihat beberapa kontainer isinya, Pak, senjata. Bahkan Pak
Kiflan Zen sudah mendeteksi logistik persenjataan itu sudah disiapkan di Filipina. Makanya kenapa itu pekerja-pekerja dari Cina itu datangnya sebelum subuh di Bandara Soekarno-Hatta. Itu larinya ke Bandara Kendari, arahnya ke Sulawesi untuk mendekati logistik itu. Makanya sebelum istimewa, akhirnya ketika istimewa 27 sampai 29 kemarin, ulama, alhamdulillah ya. Jadi ini pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kalau dulu yang memilih presiden dulu itu kan DPR, MPR, ya. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45, nah sekarang ini yang memilih, artinya benar-benar ulama punya tanggung jawab turun gunung, sehingga akhirnya ulama-ulama seluruh Indonesia mengetapkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk Indonesia. Akhirnya dibentuklah Ahlul Hal wal Aqdi. Kalau bahasa umumnya istimewa ulama. Kalau bahasa syar'inya Ahlul Hal wal Aqdi, apa, Dewan Syuro, untuk memilih siapa calon pemimpin Indonesia. Jadi sistem Islam sudah mulai ada marhalah, tahapan-tahapan benar-benar diaplikasikan oleh ulama-ulama di Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya ulama sepakat 2019 ganti presiden. Takbir, Allahu Akbar, ya kan? Jadi seperti itu. Karena ini porsinya sudah bukan porsi DPR MPR. Ini porsinya sudah rakyat. Makanya gerakan hashtag 2019 ganti presiden itu konstitusional, tidak melanggar undang-undang, dan itu undang-undang menurut konsep Indonesia. Makanya jangan terus akhirnya gerakan hashtag 2019 ganti presiden itu terus jangan terus dinilai pakai konsep Islam. Nah, kalau pakai konsep Islam masuk apa, kategori apa itu? Buat kan, ya kan? Apa? Berontak, ya kan? Nah, istilah bahasanya khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Tapi dalam konteks Indonesia, hashtag 2019 ganti presiden ini konstitusional. Berapa guru besar sudah menyatakan, bahkan majelis ulama, ya, ini benar-benar tidak ada hukum yang dilanggar. Ya inilah karena Indonesia pakai demokrasi, sistem demokrasi. Ya, makanya ini marhalah, tahapan-tahapan. Makanya ulama jadikan ini batu loncatan. Contohnya mana? Turki bisa merubah sistem dan bisa enggak? Bisa. Kan dulu sejarahnya ketika Turki dipimpin oleh seorang kader Zionis Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk. Jadi merubah Turki menjadi negara sekuler yang ekstrim. Sampai adzan diganti bahasa Turki. Semua nilai-nilai Islam dihapuskan, disingkirkan dari Turki. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah membalas makar mereka. Masya Allah, Mustafa Kemal Atatürk ini lupa ada satu yang belum segel, ya, belum dibubarkan. Apa? Madrasah imam dan khatib. Lupa, ya itulah Allah kalau apa namanya, buat orang lupa gitu, ya kan? Kun fayakun. Lupa Mustafa Kemal Atatürk ini. Ternyata madrasah imam dan khatib masih eksis. Siapa kira-kira kader imam dan khatib? Salah satunya Tayyip Erdogan.
Antum kan dengar sendiri ketika beliau melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Bagaimana beliau jadi imam, bagaimana beliau adzan, ya kan? Karena beliau dikader dalam madrasah imam dan khatib di Turki. Akhirnya apa? Tayyip Erdogan menjadikan demokrasi jadi batu loncatan. Begitu Tayyip Erdogan memegang kekuasaan itu, sistem berubah enggak? Dalam 50 tahun Tayyip Erdogan bisa merubah sistem. Sampai Profesor Didin Hafiduddin tanya langsung pada Tayyip Erdogan, waktu itu masih jadi Perdana Menteri, belum jadi Presiden, apa kira-kira rahasianya? Kata Tayyip Erdogan, yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan infak dan sedekah. Yang ketiga, bangun silaturahim antara umat dan umat. Perkuat persatuan, semua potensi umat Islam disatukan. Alhamdulillah. Makanya Turki bisa jadi inspirasi. Bahkan untuk menghadapi kekuatan Cina, alhamdulillah Indonesia sudah punya contoh. Mana? Malaysia, ya kan? Malaysia, ya Allah, hampir nyaris sudah itu Malaysia. Alhamdulillah Allah bangkitkan seorang kakek tua, umurnya 93 tahun, Mahathir Muhammad. Masya Allah, akhirnya Mahathir Muhammad dengan umur 93 tahun Allah munculkan itu, bisa merubah. Begitu beliau dilantik, menang dalam pemilu, beliau dilantik langsung, kebijakan pertama langsung cekal Perdana Menteri yang dulu, Abdul Razak gitu ya, cekal. Abdul Najib cekal, padahal itu hartanya sudah masuk pesawat, itu berapa kontainer sudah masuk pesawat, itu langsung cekal, berhenti, disita oleh negara untuk membayar hutang ke Cina. Masih kurang untuk bayar hutang di Cina. Akhirnya Mahathir mengadakan gerakan pengumpulan ringgit, kalau di Indonesia pengumpulan rupiah, untuk bayar hutang ke Cina. Alhamdulillah Mahathir Effect sudah merembas ke Indonesia. Insya Allah jadi inspirasi untuk Indonesia. Jadi mungkin nanti ada gerakan pengumpulan rupiah, bayar hutang ke Cina. Hampir itu Malaysia. Sri Lanka tidak bisa tertolong. Itu pelabuhan laut sudah dikuasai Cina. Sri Lanka sudah tidak mampu lagi bayar hutang ke Cina. Akhirnya pelabuhan laut sudah disita. Beberapa tanah-tanah milik Sri Lanka disita oleh Cina. Malaysia alhamdulillah selamat, tinggal Indonesia. Tol sudah milik siapa sekarang? Tol 800 BUMN sudah milik, tinggal PLN sama Pertamina. Bahkan saya kata MHA Najib, gunung berapi sudah dijual. Ya, mudah-mudahan Mahathir Effect bisa jadi inspirasi untuk Indonesia ke depan. Ya. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan barokah dan rahmat untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan pemimpin Indonesia ke depan, pemimpin yang al-khauf minallah, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar memberikan optimisme pada kaum muslimin di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.